Satu contoh kasus kalau mau masuk ke Kanada bulan September 2022. Fall 2022. When is the best time to start the administration thing? Kembali ke Universal Talk bersama saya Suito Universal dan saya Rima Universal. Hari ini kita akan ngobrol dengan Kak Rima mengenai kapan waktu yang tepat buat mulai mengurus studi ke luar negeri. Betul. Ini pertanyaan banyak ditanyakan sama parents ini. Banyak student dan parents yang bahkan sempat mikir ya udah nanti aja begitu kelas 12 selesai, itu baru mulai urus-urus admin. Waduh, itu pasti nggak ngerti bahwa di dalam pengurusan itu ada time management, ada deadline, ada persiapan dokumen dan sebagainya. Ada banyak proses yang harus diketahui. Nah, Benar ini sekali. tugasnya Universal, tugasnya kita Pak, untuk Tugasnya Universal, tugasnya kita kita. sharing ke student dan parents soal proses administrasi ini. Betul sekali, Ya. benar sekali. Yuk kita mulai dengan satu contoh kasus kalau mau masuk ke Kanada bulan September 2022. Fall 2022. When is the best time to start the administration thing? Oke, jadi kalau untuk masuk kuliah di September 2022, itu biasanya aplikasi udah mulai dibuka sekitar September akhir atau Oktober, tapi 1 tahun sebelumnya. September 2022 ditarik mundur September atau Oktober 2021. Jadi kalau mau mulai administrasinya itu dimulai dari kelas 12 semester 1. Masih semester yang ganjil ya. Betul, jadi baru-baru masuk kelas 12 nih, udah mulai siapin dokumen-dokumennya. Jadi kita biasanya rekomendasikan sih 1 tahun atau paling nggak 6 bulan sebelumnya. Oke, Kak Rima jelasin dong, kenapa kok perlu 1 tahun? Kenapa ini? Kenapa? Jawabannya sesimpel, banyak proses yang harus dilakukan. Banyak proses yang harus dilakukan. Banyak dokumen yang harus dipersiapkan juga. Banyak dokumen yang harus dipersiapkan. Betul. Nah, kita mulai dari dokumen dulu nih. Syarat untuk masuk ke baik itu uni atau college, itu kan pasti ada syarat kecakapan bahasa Inggris, bisa IELTS atau TOEFL. Kemudian ada juga rapot, atau ada juga buat teman-teman yang belum lulus, maksudnya kelas 12-nya masih on progress, itu ada surat keterangan dari sekolah biasanya. Jadi nanti keterangan bahwa akan lulus di bulan apa, gitu. Oke, jadi kenapa perlu 1 tahun? Karena memang prosesnya kalau mau aman harus butuh 1 tahun. Iya. Karena kita nggak mungkin bilang sama student, sama parents, proses itu mepet-mepet aja. Ya, nggak bisa Ya. last minute kalau mau kuliah ke luar negeri ya, terutama di Kanada, itu nggak bisa banget. Nggak bisa sistem kebut semalam. Nggak bisa sistem kebut semalam. Ya, karena dokumennya tadi banyak, setelah itu dokumen-dokumen ini tuh harus diproses lebih lanjut. Ya. Jadi misalnya untuk rapot terutama, rapot mungkin ada teman-teman dari international school yang rapotnya memang sudah bahasa Inggris, transkripnya sudah bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman yang dari national school, nah itu kita harus terjemahkan dulu Pak. Ya. Setelah semuanya beres, semua dokumen siap, baru kita bisa mulai upload dokumen dan mulai aplikasi online-nya. Betul sekali. Apalagi siswa Indonesia itu kebiasaannya adalah mereka tidak terbiasa untuk melakukan proses aplikasi seperti ini. Betul. Orang tua juga biasanya mereka terbiasa untuk minta tolong orang lain menguruskan dan mereka hanya tahu beres. Betul. Ternyata di balik itu ada detail pekerjaan yang harus kita harus kita siapkan. Betul. Sedemikian rupa dan butuh waktunya, prosesnya mengamannya itu 1 tahun tadi. Iya. Betul Nah, sekali ini ya. kan pasti tugas kita semua Pak, Betul tugas sekali. dari Universal untuk membantu student dan parents menyiapkan semuanya. Jadi setelah mungkin banyak yang mengira online application ya udah isi online form, mudah gitu, tapi ternyata di dalam itu ada detail-detailsnya lagi. Oke. Nah, jadi nanti ada beberapa pertanyaan di dalam online application itu yang pasti lewat Universal akan dibantu semuanya dan kita akan bantu check-in juga.
Dan proses pengisian aplikasi sampai nanti dapat surat penerimaan itu bisa makan waktu berbulan-bulan juga. Oke, berarti proses pertama, kemudian proses kedua, proses ketiga, dan seterusnya. Ini adalah satu proses yang berkesinambungan. Betul. Proses pertama nggak dilakukan, nggak bisa masuk proses kedua. Iya, menghambat proses kedua. Kedua dilakukan selesai, baru bisa masuk proses ketiga, dan Betul. seterusnya seperti Betul. itu ya. Dan semuanya itu nanti kita yang bantuin ya. Betul. Jadi kalau udah tahu detailsnya gini, kalau ngerasa bisa yakin ngerjain sendiri, wah itu hebat banget gitu. Ya. Ya, jadi makanya Universal selalu himbau untuk semuanya untuk memastikan pengisian aplikasinya tepat gitu kan. Karena Betul banyak sekali. yang nggak ngerti ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Nah itu ngomongin soal online application. Jadi online application ini makan waktu berbulan-bulan, paling cepet 1-2 bulan. Oke, jadi kita tarik mundur 1 tahun karena ada proses aplikasi, kemudian ada proses berikutnya, ada proses berikutnya. Tadi Karima ngomong tentang ada penerjemahan dokumen, belum lagi ada urusan-urusan yang ada hubungannya dengan raport dan sebagainya dan sebagainya. Nah, semuanya ini apakah bisa dilakukan oleh student sama parent sendiri tanpa universal? Tentu bisa, Pak. Tentu bisa ya. Ya, tapi proses ini berkesinambungan satu sama lain. Banyak details-details yang harus diperhatikan. Nggak boleh salah, Betul, kalau salah resikonya ya. nggak boleh miss deadline, Betul. nggak boleh salah klik, salah tik, Betul. apalagi lupa baca email dan Iya, sebagainya. betul, harus dicek terus dan banyak details-details yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terbiasa ya student dan parents belum mengerti itu maksudnya apa sih gitu. Mendingan serahkan kepada Universal yang memang sudah profesional di bidangnya Itulah. sejak tahun 1998 Ya, dan betul. fokus di Kanada sejak tahun 2001. Sudah terbukti 93% semua yang kita uruskan visa approval-nya 93% sudah terbukti, bereskan sama Universal aja Betul ya. banget. Dan ini tugasnya Universal tentunya untuk membantu. Jadi karena kan anak-anak daftarnya pas kelas 12 nih Pak. Pada saat mereka lagi fokus-fokusnya harus ujian. Oh ya, sama ujian, Betul. sama tugas, sama belum lagi parentsnya perlu kerja Ya, gitu ada ya. urusan lainnya tentunya ya. Jadi Parentsnya kita kerja cari duit buat bayarin sekolah gitu ya. jadi di sini perannya Universal kita bantu supaya anak-anak kelas 12 tetap lulus dengan nilai yang maksimal. Karena percuma juga kalau sudah daftar tapi ternyata ending nilai akhirnya juga nggak bagus. Nah, itu Ya. kan sayang banget gitu. Bagus, poinnya tentang Kanada ini bagus. Pertanyaan yang sama saya mau tanyakan mengenai Singapura sekarang. Oke. Karena nggak lengkap kalau kita bahas Kanada, kita nggak bahas Singapura. Ya, nggak lengkap. Spesialisasinya Universal kan ya Betul. dua ini, Kanada sama Singapura. Sekarang kalau Singapura, katakan mau masuknya di bulan Agustus 2022. Oke. Persiapannya mulai kapan ini Karima? Nah, sebenarnya persiapannya mungkin bisa dilakukan sama juga ya 1 tahun atau 6 bulan lah. 6 bulan, ya mepet-mepet, paling mepet 3 atau 4 bulan sebelumnya. Oh ya, berarti Singapura cenderung tidak sepanjang Kanada. Betul. Oke. Ya, jadi proses administrasinya memang tetap ada details-details yang harus diperhatikan, sama dengan Kanada. Nah, cuma untuk proses aplikasinya itu tidak terlalu lama ya, jadi nggak selama untuk apply ke Kanada gitu. Untuk Singapura yang diperlukan pasti visanya berbeda dengan yang Kanada. Betul. Singapura itu namanya student pass. Betul ya Kak Rima ya? Betul. Kalau di Kanada kan namanya study permit. Nah, Jadi itu. Jadi akan banyak sekali proses yang harus dilakukan. Gitu. apakah di Singapura juga seperti di Kanada ada beberapa college atau university yang dibuka sekejap langsung full, langsung waiting list? Apakah juga ada yang seperti itu? Ada Pak. Ada juga ya? Pasti ada beberapa jurusan. Nah, tergantung nanti jurusannya jurusan apa nih Pak. Berarti kalau mau tahu, mau nggak mau kontak Ya, Universal. jadi nanti kita bisa informasikan nih
terutama untuk masuk ke kategori sekolah-sekolah favorit atau sekolah-sekolah di bidang yang memang kategorinya spesialis, yang Spesialis ya ya. jadi bidang-bidang kayak praktek dan lain sebagainya, itu kan seatnya Kayak memang apa nggak itu banyak. kira-kira? Contohnya sekolah animasi, Sekolah animasi, sekolah desain, itu sekolah desain. kelasnya kelas kecil dan banyak anak yang mau ke sana juga, Pak. Kelasnya size-nya kecil, tapi yang daftar banyak. Banyak. Jadi dibatesin, udah gitu, karena dibatesin berarti aplikasinya harus lebih cepat. Betul banget. Ini pastinya. penting ini. Jadi ini seperti domino ya, kalau misalnya telat ngelakuin proses di awalnya, bisa aja nggak kebagian sih. Saya ingat satu lagi, saya tambahin satu lagi, culinary. Nah iya, Pastry culinary. and bakery. Betul. Itu banyak yang kepengen lah, culinary kan nggak mungkin kuliahnya di kelas. Betul. Kuliahnya pasti di dapur. Betul. Dapurnya beraneka macam iya, dapur, dan satu kecil-kecil. dapur itu dibatasin hanya batasan students-nya antara 4 sampai 15 students. Betul sekali. Ini pembatasan ini menyebabkan harus cepet daftarnya. Betul. Karena ini akan cepat juga dengan Ya. cepat penuh seperti itu ya. Cepat penuh. Dan satu lagi, kalau untuk program-program seperti culinary dan animation ataupun desain, di dalam proses aplikasinya nggak cuma sekedar kumpulin dokumen. Oh, oke. Apalagi nih yang diperlukan? Nah, nanti setelah itu akan ada seleksi berikutnya berupa interview dan lain sebagainya. Nah, itu di dalamnya itu masih panjang, Pak, prosesnya. Asik banget. Jadi ada proses interview. Pasti ini ada juga yang namanya proses seleksinya itu ya, dari interview itu tadi ya. Betul, proses seleksi dari interview. Sambil nunggu, sambil berharap, sambil deg-degan, sambil berdoa puasa gitu ya. Nah, karena kita udah pengalaman juga nih Pak di Singapura, Universal juga nggak cuma sekedar membantu dokumen. Untuk keperluan interview, kita bisa kasih advice untuk mempersiapkan interviewnya seperti apa. Wah, kasih kisi-kisi. Betul. Kasih persiapan mental. Ya, persiapan mental sebelum menghadapi admission sekolahnya. Wah. Ini penting banget ya, karena belum tentu banyak student atau parents yang tahu gimana sih caranya menghadapi kalau misalnya harus interview untuk pendaftaran ke sekolah. Ini penting banget, karena tidak banyak yang mempersiapkan seperti ini. Betul. Yang lain hanya mempersiapkan, pokoknya kumpulin dokumen, pokoknya persiapkan. Kita tinggal terima dan upload. Ada persiapan-persiapan di luar sekedar dokumen, di mana students akan kita tutor, Betul. akan kita briefing, Betul. termasuk kita akan lihat kelemahan dia apa. Ya, apalagi sekarang kan banyak yang harus berhadapan dengan apa ini namanya, kayak webcam atau Ya. Zoom ya. Ya. Ada yang demam panggung gitu ya. Di depan kamera culun-culun gitu ya. Nah, itu yang harus mungkin detail-detail yang belum terpikirkan ya. Betul. Tapi itu penting banget karena mempengaruhi kesuksesan untuk masuk ke uni atau college-nya. Saya dengar ada yang senyum di depan kamera itu susah itu. Ada yang keringet dingin, Ada yang keringet dingin itu ya. ngomongnya jadi tergagap-gagap gitu. Jadi, Betul, betul. Itu harus dipersiapkan semua. Termasuk plus semua teknis yang lain. Betul. Karena pasti banyak pertanyaan yang mengarahkan untuk anak ini worth it diterima atau tidak. Betul. Pasti mengarahnya ke sana kan ya. Betul. Wah, cakep. Cakep luar biasa. Ini betul-betul membantu untuk parents dan students. Mereka sudah tidak perlu pusing karena Betul. kita akan persiapkan semuanya. Betul. Saya review dikit ya. Jadi untuk Kanada, September 2022 paling aman adalah tarik sampai September 2021. 1 tahun sebelumnya. Betul. Untuk Singapura, Agustus 2022 lebih amannya adalah ditarik kalau bisa di 6 bulan sebelumnya. Betul. Tapi, Kak Rima tadi ngomong ada beberapa yang penting, lebih penting karena kelasnya penuh, kalau bisa ya setahun sebelumnya. Betul. Wah, thank you. Ini informasinya cakep sekali. Kita akan bantu semua proses pengurusan ini sebagai bagian dari layanan kami. Informasinya saya harap berguna. Salam dari Swito Universal. Salam dari Rima Universal. Dadah.